Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya ya di channel Sehat Aslamku. Karena channel ini udah saya rubah ya. Udah saya rubah menjadi channel Sehat Aslamku. Karena apa? Karena apa ya? Dari saya dulu awal buat channel itu yang masih ada sensasi, dan sekarang pun saya sudah membaik ya, sudah bisa aktivitas lah ya, aktivitas meskipun belum seperti dulu yang aktivitas yang ekstrim-ekstrim yang berat-berat gitu ya, tapi setidaknya saya sudah bisa aktivitas. Dan saya sebenarnya ingin apa ya, ingin membagikan ya sesuai yang saya alami, yang saya lakukan ketika saya ada sensasi, ketika saya uh, ngerasain sensasi ini, sensasi itu saya akan bahas semuanya lewat channel Sehat Aslamku ini. Dan semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Dan gini ya, mungkin ada yang berpikiran kalau saya itu apa ya, pakar ya, pakar asam lambung, atau saya itu seolah-olah saya itu mengajari kalian. Bukan ya, saya itu tidak ada mengajari kalian, tidak ada itu. Mungkin yang ada yang berpikiran begitu itu menurut saya keliru. Bukan begitu. Yang saya ingin sampaikan ke kalian itu sebenarnya apa yang saya rasakan, apa yang saya alami itu gimana, terus solusinya gimana, yang saya lakukan itu gimana, itu saya akan sharing ke kalian ya, akan saya beritahu ke kalian gitu ya. Jadi saya nggak ingin menggurui kalian, itu enggak ya, enggak sama sekali. Karena apa? Karena uh, apa ya, saya juga pernah seperti kalian ya, dan saya juga sering nonton waktu dulu ya, sewaktu dulu itu saya sering nonton channel tentang asam lambung Gertan City ya. Pokoknya uh, yang kalian rasakan ya, maupun kalian ini sedang parah atau tidak, itu saya pernah rasakan ya. Saya pernah rasakan, saya pernah alami, saya pernah derita, saya pernah tersiksa sama seperti kalian ya. Oke, jadi bagi teman-teman mungkin yang belum subscribe ya, silahkan subscribe dulu di bawah sini ya. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun, tinggal klik satu kali gitu saja. Jadi saya ingin membahas sesuatu ya, masalah tentang sensasi dari asam lambung Gertan City. Seperti biasalah, saya itu sharing-sharing. Saya itu bukan dokter, saya itu bukan pakar, saya bukan ahlinya asam lambung, saya bukan. Saya bukan ahlinya asam lambung. Pokoknya saya bukan siapa-siapa lah. Saya orang biasa yang terkena asam lambung, ingin sharing ke kalian yang sekiranya kalian itu butuh informasi ya, yang di sini saya sudah membaik, kalian mungkin masih parah sama seperti saya dulu. Itu saya ingin apa ya, ingin memberikan pencerahan untuk teman-teman semuanya ya, masalah sensasi, masalah rasanya gimana ya, pokoknya semuanya akan saya share ya, akan saya upload. Saya buat video, saya upload gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang tidak suka ya nggak usah ditonton gitu ya, yang suka, yang suka ngikuti ya silakan diikuti ya, silakan diikuti ya. Kalau misal menurut kalian itu channel ini berguna, silahkan diikuti caranya juga ya, solusinya gimana itu saya ada, setiap video saya pasti ada solusinya gitu ya. Oke, jadi langsung saja saya ingin membahas masalah dada berdebar ya, keliangan ya, terus rasa mau pingsan ya. Itu biasa saya sebut dengan panic attack ya. Gini, panic attack itu, untuk mungkin yang tidak ngerasain mungkin nggak akan tahu ya. Di panic attack tuh gini, ketika saya ya waktu dulu ya, yang saya ceritakan tuh saya diem tapi tiba-tiba itu panik, cemas ya, rasanya kayak mau pingsan, kayak mau jatuh gitu. Terus rasanya berdebar-debar ya, nafas pendek, ngos-ngosan, kepala oleng, keliangan ya. Jadi semua untuk sensasi dari panic attack itu dia bebarengan ya, bebarengan. Dan ketika saya mengalami panic attack ya, ketika saya waktu dulu ngalamin panic attack itu diem, panik, apalagi pas pergi di keramaian. Nah itu sangat-sangat apa ya, yang disukai panic attack itu yang begitu itu ya. Ketika kita keluar rumah itu kita wah, rasanya nggak karuan, kayak mau jatuh, kayak mau pingsan, terus cepat-cepat pulang ke rumah karena takut kalau nanti jatuh di jalan gitu ya. Itu yang dinamakan panic attack. Panic attack itu sebenarnya sekumpulan apa ya,
sensasi yang itu mungkin bisa dari lambung ya, dari gastritis, karena mungkin salah makan atau habis minum apa ya, itu bisa mengakibatkan panic attack. Soalnya contoh saya dulu, saya masih merokok ya, saya sakit tapi masih merokok waktu dulu ya. Itu saya setiap merokok ya, setiap saya hisap rokok ya, itu saya ngerasain kayak panik attack-nya mau keluar ya, dan saya merokok terus, akhirnya keluar. Nah itu ya, jadi sebenarnya ada beberapa faktor yang bikin panic attack itu keluar dan bikin kita itu apa ya, tidak nyaman ketika kita, apalagi di luar rumah, ketika kita beraktivitas atau kita sedang bekerja ya, itu sangat mengganggu sekali. Jadi gimana ya, untuk mengatasi panic attack tersebut atau sekumpulan sensasi tadi ya, yang uh, ada keliangan, dada berdebar, itu bebarengan ya. Terus rasa cemas, rasa panik, rasa mau pingsan. Nah, itu mungkin yang tidak ngerasain tidak akan paham apa yang saya sampaikan, itu tidak akan paham ya. Kalau yang sudah ngerasain ya, sudah ngerasain atau sudah pernah ngerasain, itu pasti paham yang apa yang saya sampaikan di video kali ini. Terus kalau itu semua muncul, rasa takut muncul, keliangan muncul, dada berdebar muncul, pokoknya nafas itu kayak pendek ya, tiba-tiba itu rasa takut, nafas pendek, dada berdebar, kepala kelingan kayak mau jatuh, pokoknya rasanya kayak mau mati gitulah, kayak mau mati, kayak kayak mau udah gak kuat, kayak kayak udah gak kuat berdiri gitu. Tapi kita biarkan itu nggak apa-apa, itu bikin kita cukup kapok ya, karena itu salah satu sensasi yang bikin saya waktu itu sangat-sangat mengganggu sekali ya di aktivitas saya waktu itu. Waktu saya panic attack pertama itu saya Maret 2020 saya ngerasain panic attack ya. Awalnya panic attack, perut belum sakit, terus lama-kelamaan perut jadi sakit, terus wah rasanya nggak karuan, campur aduk, ada panic attack, ada sensasi perut, ada ulu hati, ada banyak lah pokoknya, sama badannya itu lemes ya, lemes, nggak bisa apa ya, nggak bisa buat aktivitas full, itu nggak bisa, lemah kayak eh, handphone yang baterainya itu ngedropan, seperti itu ya, seperti handphone yang HP-nya itu dikit-dikit drop ya, seperti itu, tenaganya drop terus ya. Intinya apa ya, untuk panic attack tersebut itu bisa kita apa ya, ketika awal-awal kena itu sebenarnya biasanya kita habis makan apa, makan pedas biasanya ya, terus panic attack muncul. Nah sebenarnya itu pemicunya ya, waktu itu saya begitu sebenarnya, seperti makan pedas, kopi, itu bisa bikin panic attack muncul ya. Tapi itu tidak apa itu, tapi itu pantangan ya, tapi itu pantangan, itu tidak mungkin kita konsumsi lagi ya. Ya mungkin besok-besok kalau udah sembuh total mungkin bisa ya. Terus saya apakah udah bisa minum kopi ya, terus makan pedas, terus bersantan, pokoknya makan yang aneh-aneh, apakah saya sudah bisa, sudah normal ya. Untuk makanan tersebut memang saya kemarin-kemarin pernah nyoba, tapi saya nggak apa ya, saya nggak buat videonya. Ada video kemarin yang saya makan apa itu, botok ya, botok pedas itu saya makan ya. Ya nggak apa-apa kalau mau cuma sesekali mungkin nggak apa-apa, tapi kalau kita setiap hari, oh terus enakan, agak enakan, pasti lama-lama nanti kumat lagi gitu ya. Jadi tuh mengatasinya gimana mas, kok cuma cerita-cerita aja nggak ada solusinya? Gimana solusinya untuk panic attack gini? Kalau ini ketika kita muncul panic attack ya, tiba-tiba muncul, terus kita itu rasanya bingung, waduh ini gimana, kayak mau mati. Coba kalian gini aja, wah ini panic attack muncul nih ya, ini panic attack muncul nih, coba tenangkan pikiran dan berpikir pasrah saja ya. Coba saja kalau nggak percaya, soalnya waktu itu saya pernah sendirian keluar rumah, terus waktu waktu itu ya udah lama banget ya, udah mungkin udah setahun lebih ya, itu saya keluar, saya coba keluar ya, karena panic attack saya itu saya tes gitu, saya tes apakah keluar ya. Itu saya ke toko apa atau spare part ya, itu saya nunggu, tiba-tiba panic attack muncul ya. Terus saya wah agak kewalahan ya waktu itu, memang susah untuk mengendalikan panic attack, itu susah. Dan tiba-tiba
panic attack itu muncul, terus saya bingung, wah ini gimana nih, gimana sama gemeteran, tangan saya itu gemeteran, dada berdebar, nafasnya pendek, terus rasanya kayak mau mati, kayak mau pingsan ya, tiba-tiba itu ya. Itu yang dinamakan panic attack, itu tiba-tiba ya, panic attack, serangan panik ya, tiba-tiba. Yang bisa kita lakukan ya cuma slow, pikiran slow, minum air putih secukupnya, minum air putih netral, jangan yang dingin ya, netral atau yang hangat lebih bagus ya. Terus kalian duduk tenang, istirahat, udah, terus berpikir pasrah saja ya, nanti itu hilang sendiri. Coba saja kalau nggak percaya, soalnya saya udah puluhan kali saya ngerasain, mungkin ratusan, mungkin kalau ratusan mungkin nggak ada ya, puluhan kali. Dan itu ya yang kelihatannya itu sehat, dilihat sehat, tapi padahal panik attack muncul kok rasanya nggak karuan ya. Itu yang saya alami dulu ya. Jadi sekarang gimana mas panik attacknya? Sekarang udah alhamdulillah sudah hilang ya. Saya nggak bisa ngomong bisa sembuh karena saya apa ya, saya lebih baik bilang saya sudah lama tidak ngerasain, gitu saja ya. Jadi solusinya gini, solusinya kalian tenang ya, ketika panik attack itu muncul ya, ketika muncul itu tenang, udah diem saja sambil olah nafas ya, sambil olah nafas, distabilkan. Terus apa itu, minum air putih ya, minum. Kalau setiap pergi tuh makanya bawa air putih ya, air putih 1 botol kecil tuh nggak apa-apa, buat minum saja, buat merelaksasi saja ya. Jadi eh, ketika kita kena panik attack kita pasti bingung, bener nggak? Bener pasti ya, pasti kita bingung. Makanya kita bawa apa ya, air putih, terus fresh care juga bisa, ini penting fresh care ya, untuk oles-oles, kita oles-oles, apalagi kita pas panik attack-nya muncul. Fresh care adalah pertolongan yang sangat ampuh ya. Sebenarnya bukan ampuh sih, dia itu merelaksasi nafas kita ya, biar gak pendek, biar nafas pendeknya itu segera hilang dan panik attack itu segera hilang. Terus keliangan juga itu bisa pakai fresh care, karena fresh care itu aromanya kan aroma apa ya, aroma terapi gitu ya, untuk menerapi apa itu, keliangan kita, terus dada berdebar kita, nafas kita ya terutama. Jadi saya itu dulu juga sering beli fresh care ya, sampai banyak, sampai habis banyak. Sekarang gimana mas, masih pakai fresh care gak? Udah enggak ya, kalau pas keroan aja sih. Kalau pas keroan, kalau pas apa itu, saya itu masuk angin, baru saya pakai fresh care gitu ya. Jadi dulu saya yang dulu sama yang sekarang udah beda jauh ya. Dulu dikit-dikit fresh care, buat keluar sedikit meriang, masuk angin ya, buat kesana dikit masuk angin lagi gitu ya. Jadi rasanya kayak seperti masuk angin gitu. Wah rasanya gak keruan lah pokoknya. Saya bahas di video yang udah lama itu, ada yang seperti masuk angin itu ya. Jadi untuk menghilangkannya, untuk menghilangkan total agar tidak balik lagi itu gimana mas? Untuk menghilangkan total tidak balik lagi, yang saya lakukan ya, yang saya lakukan waktu itu memang 3 pola hidup sehat ya, dan pantangan-pantangannya, pola makan, pola pikir, pola hidup itu sangat penting. Kalian pelajari, lakukan, yang niat ya, yang niat, yang disiplin, pasti nanti kalian akan ngerasain hasilnya ya. 3 pola hidup sehat ini yang pertama menurut saya, yang paling penting ya. Terus minumnya air putih hangat terus ya. Terus dibantu herbal gak mas? Untuk herbal saya pakainya rempah Arab itu yang saya pakai. Tapi rempah Arab itu tidak bisa membawa saya untuk ke 100% ya. Mungkin sudah mentok ya, mungkin di sekitar 90%-an lah. Terus sekarang udah berapa persen mas ya? Untuk sekarang saya udah baikan lah, udah bisa aktivitas ya. Meskipun aktivitas belum apa ya, belum yang ekstrim-ekstrim, saya ya bisa ekstrim. Cuma saya nanti kalau kecapean, uh, saya masih jaga diri lah ya, masih jaga diri, dan apa ya, jaga kesehatan juga, karena kerja ekstrim-ekstrim itu malah bikin kita itu apa ya, lemes, bahkan bisa kambuh ya. Makanya kalau kegiatan itu secukupnya saja lah ya, jangan yang ekstrim-ekstrim. Misal ekstrim seperti apa mas? Seperti ikut kerja tukang bangunan, itu kan ekstrim ya.
itu sangat melelahkan sekali ya, pekerjaan yang berat-berat seperti itu. Apalagi yang ya seperti kuli bangunan itu kan berat-berat ya, seperti kuli angkat junjung itu kan berat-berat. Lebih baik kita hindari dulu seperti itu ya, meskipun kita udah ngerasa baikan, udah ngerasa kuat. Tapi untuk menghindari hal apa aktivitas yang berat-berat tersebut itu kita juga perlu sebenarnya ya. Karena kita harus apa ya, jangan sampai lah kita nanti kecapean kambuh lagi. Tapi kalau memang adanya kerjaan seperti itu gimana mas ya, ya apa boleh buat ya. Kalau misal adanya pekerjaan seperti itu ya ya udah lakuin saja. Tapi dengan catatan jangan sampai kecapean. Kalau capek dikit istirahat gitu ya. Apakah saya bisa apa untuk apa ya? Mungkin ada yang tanya, apakah saya bisa bekerja seperti uh, kuli batu seperti itu ya, seperti tukang bangunan gitu ya. Saya bisa ya, tukang bangunan saya bisa, udah bisa, tapi memang saya nggak mau ekstrim-ekstrim ya. Maksudnya sampai malam ya, jam secukupnya saja gitu ya. Untuk masalah pekerjaan, kalau pekerjaan saya yang sekarang ini, yang saya lakukan ini, kalau ada servisan saja, servisan motor itu juga capek ya. Kalian mungkin oh, cuma gitu-gitu aja kok capek mas, capek itu servis motor itu capek ya, capek apalagi kalau pas rame ya. Kalau ini saya memang lagi ada kegiatan, makanya saya apa ya, untuk balas komen teman-teman itu ada yang tidak saya balas ya, mohon maaf. Dan gimana ya, ya pokoknya yang bisa saya balas ya saya balas, kalau yang nggak bisa ya ya gimana lagi ya gitu, karena kayak saya sedang ada kegiatan. Kalau nggak ada kegiatan atau tidak ada aktivitas ya saya balas gitu ya. Oke, jadi gitu ya untuk masalah panic attack. Sebenarnya itu semua itu apa ya, yang mengendalikan itu kita sendiri ya, kita sendiri, gak bisa orang lain. Soalnya kita yang ngerasain sendiri ketika panic attack kita akan muncul ya, akan muncul itu pasti kita kerasa dulu ya, terasa. Dan itu mungkin yang sedang parah-parahnya panic attack itu mungkin, oh iya mas sama seperti saya dulu mas, mohon solusinya. Nah solusinya ya tadi seperti itu, bawa fresh care, bawa air putih, terus duduk tenangkan diri, oles fresh care ya yang cukup sampai aromanya itu tercium, terus minum air putih hangat atau air putih biasa, air mineral, air aqua itu juga bisa. Terus apa ya, tenangkan ya. Kalau masih muncul, kalau masih nggak hilang-hilang ya udah pasrah saja, pasrah pikirannya, pasrah, jangan takut, udah nanti hilang sendiri, nanti akan nyaman ya. Itu yang saya alami ya berulang kali, udah puluhan kali lah, udah sejak Maret 2020 kok saya ya. Terus hilangnya itu sekitar 2021 ya, 2021 akhir itu udah agak-agak reda, panik attack-nya cuma nyenggol-nyenggol aja. Kalau sekarang udah enggak ya, alhamdulillah sekali. Dan makanya saya akan berbagi ke teman-teman semuanya ya. Jadi saya itu bukan pakar, bukan dokter, bukan dukun, bukan orang yang ahli dalam bidang asam lambung, itu bukan ya. Saya itu ingin share ke kalian, udah itu saja, ingin share. Dan semoga kalian itu apa ya, semoga bermanfaat lah untuk teman-teman semuanya gitu ya. Untuk video kali ini sekian, cukup ya, cukup. Dan mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi ya, masalah panic attack ya, seperti tadi ya yang saya bicarakan. Silahkan kalian komen di bawah, komen nggak apa-apa ya, komen. Nanti insya Allah ya, insya Allah saya akan balas ya. Meskipun memang saya itu uh, ada kegiatan, nggak mungkin saya megang HP terus gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.